Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, pagi ini Ibu akan mengajarkan apa yang dinamakan dengan materi kita kali ini adalah materi ketimpangan sosial. Oke, ketimpangan sosial. Apa sih yang ada di pikiran kalian mendengar kata ketimpangan sosial itu? Ketimpangan berarti adanya ketidaksamaan, adanya satu hal yang ngejomplang, artinya ngejomplang itu artinya ada yang lebih, ya ada sesuatu yang lebih di atas tapi juga ada sesuatu yang di bawah. Jadi seperti ini ada apa istilahnya, ketidaksamaan ya antara mungkin antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Tapi apa yang bisa menyebabkan ketidaksamaan atau yang menyebabkan ketimpangan di dalam masyarakat sehingga adanya kejomplangan seperti itu? Nah, banyak hal yang menyebabkannya. Faktor utama yang paling mendasar itu karenalah stratifikasi sosial, yaitu di mana terjadinya pelapisan atau perbedaan masyarakat yang dilihat secara vertikal atau tegak lurus. Nah, dalam stratifikasi sosial itu menyebabkan adanya perbedaan status sosial seseorang, materi seseorang yang didapatkan ya, ataupun budaya dari masyarakat itu sendiri bisa menyebabkan terjadinya suatu ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ada juga beberapa ketimpangan di mana terjadinya ketimpangan itu karena seseorang atau katakanlah masyarakat itu tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar mereka, atau katakanlah itu lebih dikenal dengan ketimpangan struktural, di mana orang-orang yang tidak merasa mampu akhirnya dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas atau katakanlah kesediaan yang ada di masyarakatnya. Seperti misalkan seseorang yang katakanlah dia tidak mempunyai kemampuan di dalam bidang pendidikan dan bidang keahlian, tetapi di situ lapangan pekerjaan cukup banyak, maka dia akan kalah saing gitu ya, sehingga terjadinya seseorang itu tidak mampu untuk bekerja dengan baik atau mendapatkan hasil yang baik karena dia tidak mempunyai keahlian dan pendidikan. Jadi dia kalah bersaing. Nah, karena tidak mendapatkan kesempatan tersebut, maka dia bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat itu bisa, yang saya bilang tadi, bahwa penyebab yang utama itu adalah karena stratifikasi sosial yang cukup mencolok di kalangan masyarakat ya. Nah, satu ketimpangan sosial ketika tidak dijalani, ketika kita tidak bisa mengatasinya, tidak ada solusi yang terbaik untuk mengatasi suatu ketimpangan tersebut, maka ketimpangan itu akan menjadi suatu ancaman bagi masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya itu akan mengganggu kenyamanan, keamanan dalam masyarakat itu. Karena misalkan seperti pembangunan ekonomi tidak akan berjalan lancar ketika terjadinya satu ketimpangan sosial yang ada di masyarakat itu. Juga misalkan pembangunan bidang politik, ketika orang-orang tidak mempunyai pendidikan yang mumpuni, artinya yang tidak mempunyai keahlian yang cukup, maka juga dalam sistem politiknya juga akan katakanlah politik yang tidak menguntungkan bagi masyarakat ya. Oke. Nah, ketimpangan bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga ada di bidang pendidikan. Seperti kata seorang ahli sosiologi mengatakan, Randall Collins, dia mengatakan bahwa justru pendidikan formal itu merupakan awal dari proses stratifikasi sosial itu sendiri. Artinya ketika kita suatu masyarakat untuk menyiapkan katakanlah kemampuan ya, di sini kemampuan untuk
menggalakkan meningkatkan kualitas dan kemampuan manusia, maka pemerintah mengadakan katakanlah sekolah-sekolah yang cukup katakanlah memfasilitasi katakanlah untuk meningkatkan sebenarnya kemampuan sumber daya manusia itu sendiri. Tapi ada hal yang berbeda di dalam ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini. Ketika ada lembaga-lembaga yang katakanlah bukan di dalam naungan satu pemerintah, mereka mendirikan sekolah-sekolah yang cukup bergengsi, sekolah-sekolah yang mempunyai kemampuan dalam semua hal ya, di bidang keuangan, juga di bidang keahlian dan keuletan dari satu proses di dalam lembaga pendidikan itu sendiri, itu akan menyebabkan katakanlah satu hal yang berbeda ya, adanya perbandingan yang cukup mencolok gitu ya, antara sekolah-sekolah swasta dengan sekolah-sekolah negeri. Nah, sekolah swasta ini adalah sekolah yang dalam tanda kutip yang memang mempunyai satu kemampuan ya dalam hal finansial, dalam hal keahlian dan teknologi di sekolah itu sendiri. Coba kita perhatikan di dalam gambar ini. Nah, itu ada satu perbedaan yang cukup mencolok ya, anak-anak, bahwa ada sekolah yang memang sekolah yang mempunyai khusus untuk anak-anak yang orang tuanya mempunyai kemampuan ya, dan di sebelahnya adalah anak-anak yang katakanlah SD impres, katakanlah SD yang berada di pelosok pedesaan, sekolah-sekolah yang berada di pelosok pedesaan, dan ini yang menyebabkan katakanlah istilahnya tertambahnya ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Oke. Di dalam ketimpangan sosial kita butuh yang namanya empati, karena dengan adanya empati kita bisa mengatasi satu ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat, walau bentuknya hanya tidak seberapa istilahnya itu, tapi bisa juga menimbulkan rasa empati. Ketika rasa empati kita muncul, maka kita bisa ada solusi untuk menyelesaikan adanya ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Misalkan seperti perbedaan perekonomian, pemerintah juga memberikan satu solusi, atau juga bukan hanya pemerintah tapi masyarakat yang atau katakanlah lembaga-lembaga yang mempunyai kemampuan yang cukup, mereka ada empati untuk mendirikan katakanlah suatu institusi yang katakanlah suatu komunitas yang bisa memperkecil terjadinya suatu ketimpangan sosial tersebut ya. Misalkan seperti pendidikan, ada pendidikan sekolah gratis gitu ya, sekolah gratis, juga di lapangan pekerjaan itu cukup ya, timbul banyaknya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya juga orang katakanlah mempunyai kesempatan untuk meraih peluang pekerjaan tersebut, sehingga meningkatkan status sosial orang tersebut. Oke. Ketimpangan sosial itu akibat perubahan dan globalisasi itu yang kita rasakan pada saat ini, karena globalisasi itu adalah suatu perubahan yang mendunia, perubahan yang menyeluruh, yang di semua aspek-aspek bidang kehidupan ya. Dan di sini ketika orang-orang tidak siap untuk melakukan satu perubahan secara mendunia, maka akan nanti terjadinya satu ketimpangan di dalam masyarakat, seperti ketimpangan sosial di bidang ekonomi, di bidang politik, dan di bidang budaya ya. Oke. Nah, untuk kita dalam satu mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan, setidaknya nanti solusi utama dalam mengatasi satu ketimpangan itu adalah menghasilkan kualitas hasil pendidikan atau human capital yang kelak dapat memberikan perbaikan-perbaikan di dalam bidang ekonomi. Oke, sampai sini dulu materi kita ketimpangan sosial, dan nanti kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kali ini berkah untuk kalian semua ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.